Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi bab 3, yaitu teks anekdot. Ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Baik, Bu Guru akan jelaskan apa itu teks anekdot. Sebelum Bu Guru jelaskan tentang apa itu teks anekdot, marilah kita membaca dan memahami isi dari teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, lah, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin berpikir. Dari teks anekdot yang sudah Bu Guru bacakan, coba jawab pertanyaan berikut. Siapakah dan apa masalah yang diceritakan dalam teks tersebut? Silakan jawab ya. Yang kedua, adakah unsur humor dalam teks tersebut? Ya, silakan jawab. Yang ketiga, apakah ada unsur kritik dalam teks anekdot tersebut? Sudah ada jawabannya? Ya, kalau sudah, mari kita bahas. Dalam teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, di situ dijelaskan masalah yang dibahas yaitu seorang dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan yaitu kritikan kepada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Kata kursi diartikan sebagai jabatan. Alasan termasuk teks anekdot pada teks tersebut yaitu mengandung sindiran atau kritikan dan humor. Jadi, ciri utama dari teks anekdot adalah teks tersebut mengandung sindiran dan kritikan, tetapi tetap bersifat menghibur atau humor. Jadi, pengertian anekdot adalah cerita lucu, menggelikan, jenaka, dan mengesankan, biasanya berkisar pada orang-orang penting, berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan terkesan menyindir. Menyindir di sini maksudnya memberi sebuah kritikan. Ya, untuk selanjutnya, silakan dengarkan dan perhatikan pada teks anekdot berikutnya. Dengan judul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Pelapor,
Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Mari kita pelajari struktur teks anekdot dari judul teks anekdot yang tadi kita bahas, yang kedua. Struktur yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isu suatu teks. Pada teks aksi maling tertangkap CCTV, bagian abstraksi terletak pada bacaan seorang warga melapor kemalingan. Struktur kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Contoh dari orientasi pada teks tersebut yaitu pada bagian pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Bagian tersebut termasuk orientasi karena isinya mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik pada peristiwa utama, atau merupakan penyebab timbulnya krisis. Struktur teks anekdot yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan nama lain dari komplikasi, yaitu bagian dari inti suatu anekdot. Bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Nah, berikut bagian krisis pada teks aksi maling tertangkap CCTV. Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pada teks tersebut jelas, di situ ada kekonyolan. Kenapa kita harus minta izin? Padahal fungsi CCTV itu untuk mengawasi. Nah, kenapa kita bisa menangkap maling? Karena di CCTV itu ada pelakunya langsung terekam. Gitu ya. Paham? Ya. Jadi di situ terdapat kekonyolan. Di bagian krisis itu terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Struktur yang keempat yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud bisa bersifat mencela atau menertawakan. Dari kekonyolan kita bisa menertawakan, yaitu dari krisisnya kita bisa memberikan reaksinya. Nah, pada teks aksi maling tertangkap CCTV, bagian reaksinya terdapat pada pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh kehenaran. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, itu adalah bagian dari reaksi dari kekonyolan tadi. Struktur yang terakhir, yang kelima, yaitu koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai tanda berakhirnya cerita. Terdapat persetujuan, komentar, ataupun penjelasan cerita. Terletak pada teks pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Baik, kita ulangi lagi. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi, merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isu suatu teks. Yang kedua, orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ini menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga yaitu krisis. Nama lain
dari krisis yaitu komplikasi, merupakan bagian inti peristiwa suatu anekdot. Bagian krisis di sini terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat adalah reaksi, merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi bisa bersifat mencela atau menertawakan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai tanda berakhirnya cerita. Terdapat persetujuan, komentar, ataupun penjelas cerita. Setelah kita mempelajari struktur teks anekdot, selanjutnya kita mempelajari perbedaan anekdot dengan humor. Perbedaannya nampak pada 3 bagian. Yang pertama, jika anekdot, makna yang disampaikan adalah makna tersirat, bukan makna sesungguhnya. Sedangkan humor tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, sedangkan humor hanya merupakan hiburan semata. Pada anekdot, yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan seperti halayak ramai pada masyarakat pada umumnya. Dan kalau humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Selanjutnya, kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Jadi, di dalam kalimatnya itu adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ada pada kalimat tersebut. Anda sudah makan? Tentu jawabannya sudah ada di kalimat tanya. Anda sudah makan? Jawabannya sudah. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yaitu konjungsi temporal, seperti ketika, sebelum, sesudah. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi atau kata kerja melakukan tindakan. Contohnya berjalan, renang, lari, menggenggam, makan. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Pada kalimat seru itu berarti menegaskan. Contohnya, diam, berarti itu ditegaskan supaya diam. Dan yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Silahkan ambil buku itu. Itu termasuk contoh kalimat perintah. Pada kalimat perintah dan kalimat seru sama-sama menggunakan tanda seru. Dan yang ketujuh, yaitu penggunaan majas. Anekdot menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi itu membandingkan benda seperti perilaku manusia. Contohnya, rumput itu menari-nari. Rumput itu adalah sebuah benda, tetapi melakukan hal seperti manusia, menari-nari. Dan yang kedua, majas yang sering digunakan yaitu metafora atau perbandingan langsung. Misal contoh majas metafora itu ada raja siang, itu berarti matahari, tanpa menggunakan kata pembanding. Kata pembanding itu seperti makna itu tanpa menggunakan itu. Contoh lagi misal anak emas, anak kesayangan. Jelas untuk kebahasaan teks anekdot. Kalau sudah jelas, kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot dibagi menjadi 2, yaitu pola dialog dan pola narasi. Pada pola dialog, ciri-cirinya, kalimat diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Antara pembicara dengan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Selanjutnya, pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi. Yang pertama, kalimat diceritakan langsung disertai kalimat langsung. Kalimat langsung diawali dan ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Ya,
Ini termasuk ejaan pada penulisan kalimat langsung. Untuk materi teks anekdot sudah sampai di sini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan apa saja yang harus kita pelajari dalam teks anekdot. Yang pertama, tentunya pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot itu seperti apa dan ciri-cirinya. Selanjutnya ada struktur teks anekdot, ada 5. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima koda. Setelah kita mempelajari strukturnya, kita mempelajari kebahasaan. Setelah kebahasaan, kita mempelajari pola penyajian. Sudah sampai di situ. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja langsung. Bisa via WhatsApp guru di aplikasi. Sekian dulu pertemuan pada hari ini. Jika ada pernyataan yang salah dan perkataan yang salah, guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.